Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintang Nurseri pastinya. Ini kita memenuhi pertanyaan, komentar, menjawab pertanyaan dari komentarnya Om Muhammad Wahyu Nur Esa 66. Nah, kebetulan ini yang ada stok Hukeri, ada stok obor, kita main tempatnya Mas Dani. Sehat Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah paringane Alhamdulillah sehat selalu pokoknya dan selalu bahagia terus. Oke ya, ini pertanyaannya dari Om Muhammad Wahyu Nur Esa. Beliau berkomentar, Mas bahas anthurium jenis Hukeri, obor dan hybridnya. Jadi mungkin maksud beliau tuh perbedaannya Hukeri sama obor itu di mananya kayak gitu. Nah, ini ada di depan sini, ini ada sampel, nanti kita jelaskan secara rinci aja ya mungkin ya. Boleh. Jadi gimana Mas untuk obor sama Hukeri itu tentunya jelas berbeda ya? Beda banget Mas. Beda banget ya. Mungkin kalau untuk hybrid yang dari anakan Hukeri itu bisa dilihat kalau itu jadi obor enggak tuh mungkin untuk daun ke-6 ke atas. 6 ke atas itu baru bisa kelihatan. Dilihat dari serat daunnya, terus sama batangnya daun itu turun ke batang gitu loh Mas. Jadi kayak punya kepet gitu loh dia. Batangnya ada daunnya. Kalau untuk Hukeri itu dari batang menuju ke daun dia pasti putus. Oh iya ya. Jadi kalau obor itu pasti daunnya agak turun ke bawah. Oh ya, ada gerinjel-gerinjel gitu lah. Betul. Terus seratannya juga pasti garis dari tulangannya tuh naik semua kalau obor. Jadi untuk dari segi kecilan membedakannya dari situ ya. Ya betul. Mungkin kalau dari anakan obor itu daun 3-4 udah kelihatan karakternya udah kelihatan banyak. Kalau dari hibrid ya minimal paling enggak daun 6-7 lah baru kelihatan. Itu yang dari hybrid obor. Hybrid induknya Hukeri disilang sama obor. Kalau yang untuk obor sama obor kemungkinan dari kecil udah kelihatan karakternya. Dan ini punya jenengan ini ya beda jauh sih antara Hukeri dengan obor kan sudah kelihatan beda toh. Beda banget. Soalnya kan kecilannya Hukeri, kadang kan ada yang agak melintir, kayak gitu loh. Itu gara-garanya itu Mas, daunnya terlalu lebar, jadi kesannya kalau ngolet itu udah kelihatan kayak obor ya, gara-gara daunnya lebar pas kecil. Padahal itu nggak ada silangan atau darahnya obor ya kemungkinan ya. Nah jadi yang persentase paling banyak itu dari yang jadi karakter obor ki tetap obor sama obor. Obor sama obor Mas. Kalau Hukeri disilang sama obor itu paling minim ya? Bisa, tapi ya tidak menutup kemungkinan berapa presentasinya ya. Tapi pasti lebih sedikit yang jadi obor. Enggak semua tongkol itu bisa jadi obor, enggak tetap semua. Kuat ke induknya ya, karakter induknya. Jadi yang utama itu untuk size kecil yang membedakan dari batangnya ada keluar daunnya itu. Ya, betul sekali. Dan juga ini ya udah kelihatan ya dari tulangannya seratannya maju gitu loh. Metok gitu kan, naik ke atas. Ya, kalau dilihat secara langsung ini memang beda banget sih antara Hukeri dengan obor, perbedaannya sangat kelihatan. Ya mungkin untuk teman-teman yang pernah beli hibrid obor tapi nggak jadi ya mungkin itu benar hibrid udah diberi sama obor tapi dia yang mungkin grading yang nggak jadi obor mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi emang bener disilang sama obor tapi yang grade-nya yang betul. Ya nggak salah tuh. Nggak salah juga. Antara sellernya sama buyer-nya nggak salah kan. Cuman yang membedakan grade-nya. Betul.
Ya pinter-pinteran kita aja sih sebagai buyer, kalau mau beli barang yang bagus tuh harus teliti, Jadi jangan tergiur dengan harga. yang murah. Itu kebanyakan orang-orang tuh beli ID tapi dengan harga yang murah itu pasti akeh keblondrok ya sih. Itu Itu pengalaman juga sih dulu ya. Pengen beli barang apik ning regane murah. Ya dadine ra apik, kapusan malah ya. Itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Betul sekali. Jadi untuk udah ukuran segini kelihatan banget ya, maksudnya performnya obor. Udah kelihatan banget. Terus nggak melayu-melayu lagi lah karakternya. Ya ada satu dua Mas yang lari-lari karakternya. Misal ini dari kecil gini, Ah, nanti sampai segini kadang masih ada yang malah apa gimana maksudnya? enggak, malah dari ukur segini. Dari ukur segini, Segini udah karakternya obor bagus gitu. Mungkin dari segi perawatan ya, mungkin gara-gara bisa pupuknya. jadi. Langsung ngejam daunnya panjang gitu ada. Beberapa ada yang gitu. Tapi Menurut saya itu yang dari hibrid sih. Yang mungkin dari Hokeri silang obor. Mungkin darahnya kurang kuat apa gimana gitu loh. Ya gridnya tadi. Betul sekali. Dia malah kembali ke karakter aslinya, kembali ke Mbah Ne. Tapi nanti kemungkinan kalau itu udah dijadikan induk, presentasinya banyak obornya daripada Hokerinya nanti kalau udah di anak-anak. Oh ya, soalnya kan dia emang sebelumnya emang udah ada darah obor gede, misal nih disilang sama obor lagi kan tetap ketemunya anak-anaknya banyak yang obor. Nah ini kok obornya ada yang varigatanya pink, ada yang kuning. Ini hibridan sampai sendiri? Beli Mas, masih kula. Sementara belum panen. Udah panen, tapi varnya ya nggak ada, hijau semua jadinya. Oh, tapi untuk dari segi karakter gimana? Karakter obornya? Ya itu tadi, gara-garanya kan saya pakai induk. Oh, dari induk Hokeri? Garuda. Oh, Garuda. Hokeri Garuda. Hokeri Garuda. Hokeri Garuda, saya silang sama obor. Berapa ya? Mungkin presentasi dari sekitar 400-an OC itu mungkin yang jadi obor nggak ada 50 Mas. 400 nggak ada 50. Nggak ada 50. Berarti cuman berapa persen? Sekitar 15% ya? Ya, dan kebanyakan itu jadi hijau semua. Varigatanya yang varigata ada 2 tok, yang satu mati. Innalillahi. Innalillahi. Innalillahi itu. Jadi emang persentasenya kalau dari hibrid dari induk bukan obor minim ya persentasenya. Minim sekali. Nggak ada 50% kan? Nggak ada Mas, bawahnya. Ya itu riset saya mungkin kurang dalam ya. Itu cuman saya yang udah melakukan. Mungkin dari teman-teman yang pernah menghibrid jadi presentasi lebih banyak, saya juga belum tahu. Nggak tahu bener. Soalnya induknya kan beda-beda juga. Karakter induk juga beda. Betul. Ketika waktu polinasi juga kan ya kurang maksimal. Betul. Ya jadi kan kita ini ngobrol tentang pengalaman aja toh, yang udah kita ibaratnya tahu ngelakoni. Kalau belum pernah melakukan nggak berani bilang kan. Betul sekali. Ya untuk segi karakter kayak gini ya udah karakter obornya udah bagus udah gimana? Ya menurut saya untuk karakter ini belum mature banget Mas. Belum maksimal. Mungkin ya satu terap lagi baru kelihatan karakter aslinya mau jadi kayak gimana. Mau tetap jadi obor atau nanti malah nggak tahu ya Mas Yan kalau segini ya. Soalnya ini masih nyelodang juga Mas. Jadi kalau obor itu kan nggak semua daun. Satu daun, satu selodang, satu daun, satu selodang. Tapi selodangnya itu besar Mas. Jadi kayak daun. Jadi kesannya itu kayak banyak gitu loh. Rimbun. Padahal yang satu tuh selodang. Nah nanti kalau daun udah mature banget, itu nggak keluar selodangnya, langsung daun. Jadi batang gitu langsung jadi batang ya. Itu mature endingnya kayak gitu, obor. Itu pasti nyelodang itu Pak kalau masih segini. Masih nyelodang. Itu termasuk ciri khas juga sih. Ciri khas dari obor. Ciri khas dari obor itu. Berarti yang
Yang kecil tadi tetenannya di daun, di batang ada daunnya, sama serate naik Narik ke ke atas, atas. betul sekali. Dan uniknya tanaman ini tuh Mas, Gimana? kenapa saya kok seneng sama obor itu, untuk di kelas kontes itu kelas di mix non Jemani, saya rasa belum ada yang mengalahkan performnya dari obor. Kalau dia benar-benar Perform, ditata. betul. Best perform saya masih paling suka itu sama obor. Makanya tertarik di situ. Nah, tertantang kan, merasa tertantang toh. betul sekali. Soalnya kita suka tantangan. Nah, kita tertantang tontang-tanting. Kita tertontang-tanting terus. Iya. Jadi kalau untuk hybridan obor emang kayaknya masih panjang juga. Masih panjang, saya yakin. Yang maksud saya yang masih panjang itu yang benar-benar karakter jadi obor loh. Betul Kalau sekali. yang misal hybridnya yang kurang bagus ya udah lewat kemarin guys. Ya ada beberapa kemarin yang bagus sudah keluar, tapi keluarnya juga kan dengan harga yang sangat fantastis tuh. Termasuk yang ke Filipina. Ratus-ratusan juta itu lagunya. Ya. Istimewa waktu itu. Itu udah size-nya udah agak gede kan itu. Udah gede. Jadi pasar luar pun masih open sih untuk jenis obor. Ya betul sekali. Ya kita nggak bakal kalah kalau pegang obor. Soalnya asli hibridnya orang Indo ini. Ya loh. Indo dan itu cuma di Jawa Tengah aja. Bisanya makanya Ya petani. mungkin Malang ya. Malang udah hibrid sana. Makanya kan tangan-tangan para petani anthurium Indonesia keren-keren kan. Keren. Istimewa. Makanya saya kan ada slogannya itu. Wong Tani Anthurium Indonesia itu kan barometer anthurium dunia. Diambil dari situ sih. Bisa menciptakan varian-varian baru, hibrid-hibrid baru yang bisa diterima pasar dengan sesuai ekspektasi gitu loh. Dengan harga yang fantastis. Fantastis juga pasti itu. Honor rupo. Nah, gitu. Jadi tetap harus berinovasi sih. Misalnya obor besok disilang sama apa lagi nggak tahu kan. Jadi varian yang unik kan. Pokoknya kita kudu semangat terus Mas. Perjalanan masih panjang. Untuk obor nih kan udah tadi perbedaannya dari batang ke daun, tulangannya serate naik, dan hukeri sendiri. Kalau hukeri sendiri polos ya, dari batang langsung daun gitu kan. Nah, jadi kalau hukeri itu gini Mas, ini kan patah atau di sini tuh. Ya. Jadi kalau obor itu dari sini ada daunnya sampai tangkai bawah gitu. Itu perbedaannya. Bahasanya wong kene ngepet. Lah, kalau obor itu ngepet. Gitu. Kalau hukeri langsung set daun. Betul. Batang langsung daun. Dan juga kalau obor itu rapet ya. Untuk tatanan daunnya kan rapet toh. Ya. Ini udah ada penawaran belum Mas? Apa belum mau dilepas nih? Masih itu dulu. Dibesarkan dulu. Buat maskot Mas. Oh iya harus punya ya. Buat induk toh nek iso. Ya, semoga-moga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak lupa. Nggak tergoda. Tapi kan emang kalau ada momen itu kan nggak datang 2 kali toh kadang toh. Iya, betul sekali. Misal nih, Mas ini boleh nggak 50 juta? Misal nih, nggak boleh, target saya 100. Delalah itu momennya cuman hari itu, besoknya nggak ada lagi kan malah jadi betul sekali. Jadi bangkok. Jadi kalau yang ini emang mau besar ini buat induk. Nanti kalau yang kecil-kecil mungkin ada. Yang kecil-kecil ya. Itu yang gede nanti itu buat brandingan aja Mas. Jadi nanti kan saya ada banyak kecil-kecil. Stoknya ada. Siap. Jadi mungkin tak buat obor itu gedenya kayak gini loh, gitu. Oke. Berarti untuk yang kecil-kecil emang di sel juga, mulai di sel apa beberapa? Ya nanti beberapa boleh lah. Beberapa ada yang di jual. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nih obor ibaratnya obor varigata yang pilihan kan, udah pilihan kan? Udah pilihan. Udah grade masuk terus, kita juga jual kalau bilang obor ya jadinya obor. Kalau nggak jadi obor nanti balik. Tanggung jawab 100%. Aman pokoknya. Ora
tuku obor tadi. Jadi Korban itu, bapak saya beli itu. Beli katanya anakan obor, jadinya hokeri. yo itu salahnya dari yo kita nggak nyalain orang sih. Mau membenarkan aja. Kalau jualnya gitu sebenarnya hibrid Ya, gitu harusnya kan. betul. Ada hibrid. Misal nih ya, dari Indo Okeri ya bilang aja hibrid Okeri X obor gitu. benar. Jangan hibrid obor X obor atau X Okeri gitu. Nanti keliru. Ya, kita mending kalau sekarang mau beli itu jangan terpacu dengan ID. Lihat barangnya langsung aja. Sekiranya serak ya Tembak, sikat. feeling, Gitu. Iya. sesuai feeling toh. Mainnya kan enak gitu toh di pasar habis. Jadi gak usah pikir acuan harga dari mana-mana. Sekiranya cocok, barangnya bagus, pengen ngopeni ya sikat gitu. Iya toh. Feelingnya kan sendiri-sendiri toh emang. Jangan tergiur dengan ID dan harga murah. ID dan harga murah. Bahaya itu. Soalnya ya tadi yang sampean bilang itu yang murah itu belum tentu Betul. jadi yang sesuai ekspektasi kan. Itu kemungkinan kecil kalau Kecil jadi. banget. Dan kita yang sering beli mahal aja Masih banyak yongnya. apalagi Apalagi untuk murah. bodol. Bodol. Kata-katanya bodol. Oke, berarti untuk pembahasan hokeri dan obor tadi kemungkinan cukup ya. Perbedaannya kan simpel sih. Dari sekali. batang sama Karakter tekstur daun. Nanti biar di tengah-tengah video ada nih diambilkan gambarnya aja. Dimasuk-masukkan nanti. Dimasuk-masukkan sampel-sampelnya. Oke Mas Dani, mungkin cukup dulu videonya, nanti Ya. kita buatkan next video lagi yang lebih Yang lebih kata-kata, ada kata-kata gak Mas? aduh apa gitu. Kameramennya minta kata-kata. Kameramennya minta kata-kata. Belum kepikiran Mas kata-katanya. Belum tak pikirkan tadi soalnya. Next video aja ya Mas ya. Kata-katanya nanti di kolom komentar aja. Oh ya oke. Kolom deskripsi. Oke Mas Dani, mungkin cukup. Terima kasih ya, dan sama-sama. Buat teman-teman semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Ya, semoga bisa diterima sama teman-teman. Terutama untuk yang bertanya, berkomentar tadi ya. Kita jelaskan. Om Sopo. Om Muhammad Wahyu Nur Esa 66. Itu pokoknya. 66 pokoknya. 66. Kelingannya 66. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya, pembahasan tentang sekilas nih hokeri, perbedaan antar hokeri dan obor itu dari segi apa, segimana. Simak selengkapnya biar gak jadi dilema dan gak ada dusta di antara kita. Terus sekali. Dan selalu untuk Mas, slogannya lagu sok lali Mas. Akhir video ini lagi slogannya ayo. Kita tetap selalu mengucapkan slogan yaitu Wong Tani Anturium Indonesia, Barometer Anturium Dunia. Ya. Sekian dari kami. Nah, saya dan Mas Dani, apabila ada salah kata, salah pengucapan dan hilafnya mohon dimaafkan dengan yang sebesar-besarnya. Betul Mas ya? Ya. Dan akhir kata aja wis pokoknya entah iki wesan iki aku ora iso ngomong apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.